Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghimbau masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama dalam mencegah penularan penyakit COVID-19 dengan seluruh menerapkan protokol kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar selamat dengan latai, salam sujud karena mempang, adil kata lino, bacarmin ke surga, basengat ke jubatan. Harus. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat sore dan salam sejahtera, masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Saya Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjadi agen perubahan dalam mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, meminimalkan kontak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan tidak bepergian jika tidak mendesak. Menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga, teratur dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap, yaitu baik dosis 1, dosis 2, dan booster. Pemerintah selalu menyiapkan. Serta senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua terlindung dari penularan COVID-19. Bila mengalami gejala batuk, pilek, ataupun demam, silakan memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan yang terdekat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, se-Kalimantan Tengah. Khusus untuk Bupati, Wali Kota se-Kalimantan Tengah dalam penanganan COVID-19 agar melakukan hal-hal sebagai berikut. Mempercepat pencairan anggaran penanganan COVID-19 termasuk anggaran untuk pelaksanaan PPKM sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Mengaktifkan, mengoptimalisasi fungsi satuan tugas penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, serta rukun tetangga, rukun marga. Agar Bupati, Wali Kota memerintahkan camat, kepala desa, dan lurah seprovinsi Kalimantan Tengah meningkatkan upaya sosialisasi dan pengawasan kewajiban menerapkan protokol kesehatan 5M secara masif, didukung oleh dengan pembuatan poster-poster protokol kesehatan dan ditempelkan pada fasilitas umum, pasar, dan lainnya, fasilitas sosial, masjid, gereja, tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat lainnya. Meningkatkan pelaksanaan PPKM Mikro, meningkatkan deteksi COVID-19 untuk pelaku perjalanan dari Pulau Jawa dengan cara melakukan tes acak di pintu-pintu kedatangan, bandara, pelabuhan, terminal, pos, dan perbatasan. Mengantisipasikan pelayanan operasi justisi, penegakan hukum, dan pendisiplinan protokol kesehatan. Kita melihat dari keadaan Kota Palangkaraya, baik pun kota-kota yang dianggap kita meningkat, supaya ini menjadi perhatian khusus. Tempat-tempat hiburan, terus rumah-rumah ibadah, nanti kita sesuaikan dengan keadaan konfirmasi positifnya. Melakukan penguatan terhadap 3T, testing, tracing, dan treatment sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga deteksi penyebaran dan penanganan COVID-19 di masyarakat semakin cepat dilakukan. Menambah penyediaan tempat tidur pada rumah-rumah sakit yang menangani COVID-19 dengan bed occupancy ratio di atas 50%. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, vitamin, oksigen, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk perawatan pasien di rumah sakit dan isolasi mandiri. Baik pun di sini TNI Polri menyiapkan rumah sakit, bahkan kalau memang tidak di isoma ataupun tidak ada tempat lagi, TNI Polri siap menyiapkan tenda-tenda darurat di tempatnya masing-masing. Menyediakan tempat isolasi terpusat pada masing-masing wilayah, tempat perawatan terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19 dan gejala ringan atau tanpa gejala (OTG). Pelaksanaan pengawasan secara ketat, pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai dengan ketentuan surat keputusan bersama Menteri yang membidangi.
Ini perlu kami tekankan bahwa kami ambil contoh Kota Palangkaraya dan ada kabupaten yang lain yang meningkat supaya ditinjau kembali keberadaan PTM. Apakah perlu penggunaan daring lagi? Meningkatkan peraturan kepala daerah menjadi peraturan daerah yang mengatur penegakan hukum, protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasien COVID-19 yang perlu dirawat di rumah sakit adalah sebagai berikut: memiliki faktor komorbid, saturasi oksigen di bawah 95%, yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi dalam rapat memberikan petunjuk kepada kami Gubernur dan TNI, Polri, baik pun Pak Kapolda, Pak Danrem tadi disampaikan bahwa ada gejala ringan cukup isoma, tapi ada yang sedang, berat dan kritis itu kayak di rumah sakit. Dalam rangka percepatan vaksinasi agar Bupati Wali Kota melakukan hal sebagai berikut. Saya mengambil garis besar supaya ini bisa kerja sama secara keseluruhan, menyeluruh stakeholder yang ada, baik para pengusaha, pemerintah, sama-sama TNI, Polri, yang mana didukung oleh Pak Kapolda, Pak Danrem, 102 Baju Panjung, untuk mendukung pelaksanaannya ini dengan supaya bisa sukses. Tanpa kerjasama, tanpa sinergis antara kabupaten kota dengan provinsi, berjalannya nanti akan tertatih. Tapi saya yakin pengalaman kita sangat baik. Kita sudah menghadapi COVID ini hampir 2 tahun, nanti 17 Maret nanti 2022 ini sudah 2 tahun COVID di Kalimantan Tengah. Ini sangat penting. Kita punya pengalaman bahwa sama varian Delta kemarin, nah terus memasuki Omikron. Ini pun kita sudah punya pengalaman dan Satgas siap apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda, baik pun Pak Danrem tadi. Tinggal kitanya masyarakat perlu kesadarannya. Saya mengajak kembali lagi pada masyarakat perlu kesadarannya. Pertama, mari berbondong-bondong ketika vaksin dilaksanakan oleh pemerintah ataupun mendatang rumah-rumah sakit, tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota untuk ikut vaksin. Jangan takut, vaksin itu halal dan diwajibkan vaksin. Nah, terus yang kedua, prokes juga. Prokes ini wajib. Ini penting untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dan orang banyak. Perlu saya ingatkan pada masyarakat Kalimantan Tengah. Ini bukan perorangan yang kena, bukan keluarga bapak ibu yang kena, tapi apabila kena sudah perorangan, dia tidak pakai prokes, menular kepada yang lain. Termasuk kalau makan di tempat-tempat tertentu yang sudah terbuka, kita makan, kita OTG, orang tanpa gejala. Ketika kita makan, kita berbicara, itu menularkan kepada orang lain karena virus ini terbawa. Karena virus ini benda yang tidak kelihatan. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Tengah, mari yang tidak perlu bepergian, saya ulang, saya penekanan, tidak perlu bepergian, jangan bepergian ke luar Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti ke Banjarmasin, nah terus ke Jakarta, ke Surabaya, dan ke Jawa Tengah, termasuk provinsi-provinsi yang lainnya. Nanti kebijakan ini akan kami evaluasi kembali dengan Forkopimda, baik pun Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kejati, dari Kabinda juga sama, akan kami evaluasi kembali. Apabila ada peningkatan, kami akan segera evaluasi seperti kita penanganan tahun Desember 2019, 2020, 2021. Alhamdulillah kita bisa melewati dan cukup baik penanganannya. Nah, 2022 ini pun memohon juga kepada teman-teman, rekan-rekan media cetak, media elektronik supaya bisa bersama-sama dalam rangka untuk memerangi COVID. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.